tanda nak. Nih. Apa? Bintangnya lagi. Lihat tenang. Saat proses pelaksanaan resepsi perkawinan, di mana setiap persiapan hingga selesainya acara menjadi tanggung jawab bersama warga kampung tempat dilaksanakannya pesta perkawinan. Mulai persiapan para pria untuk membuat tenda tradisional dengan menggunakan kayu hutan dan atap terpal, tempat duduk memanjang dan meja makannya dari kayu dan papan. Setelah itu mencari kayu bakar untuk persiapan memasak makanan hingga acara puncak. Sementara itu para wanita saling bergotong royong untuk menyiapkan bahan masakan seperti mengupas kelapa hingga memarutnya, menyiapkan sayur mayur dan lauk pauk untuk makanan warga yang bergotong royong hingga persiapan di hari resepsi pernikahan. Keakraban terasa saat itu, sambil tangan bekerja, mulut bercanda, sambil membicarakan berbagai hal hingga ngerumpi. Cekikan-cekikan canda tawa menghiasi kegiatan tersebut dari pagi hingga siang, sore, sejak 5 hari sebelum hari persepsi dilaksanakan. Pemilik acara sendiri dilarang campur tangan dalam gotong royong. Tugasnya hanya mencatat sumbangan warga, menyiapkan keuangan kebutuhan masakan dan kebutuhan warga yang bergotong royong. Bahkan dilarang untuk mengatur warga. Karena warga kampung tempat dilaksanakan acara adalah tuan rumah yang telah diberi tanggung jawab sepenuhnya, bahkan dengan pembagian tugas masing-masing oleh panitia resepsi yang biasanya adalah seorang tokoh masyarakat mengawal. Namun begitu tidak semua tradisi kearifan lokal tersebut menghilang. Masih tersisa proses gotong royong menyiapkan masakan. Masak bersama hingga yang masih ada adalah budaya mengawah atau memasak di sebuah wajan yang begitu besar. Mengawah bukan hanya dilaksanakan di acara resepsi pernikahan, namun biasanya juga dilaksanakan pada acara lainnya seperti selamatan Maulid Nabi, acara budaya, mengumpulkan orang banyak dan lain sebagainya. Dalam proses mengawah di acara resepsi pernikahan dilaksanakan subuh dini hari, mulai pukul 1 WITA bahkan hingga pagi sampai jam 9, tergantung kebutuhan. Dari 5 kawah bahkan lebih dalam memasak nasi yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang mahir menggunakannya. Karena jika tidak terlatih dan tidak tahu cara memasaknya, nasi akan mentah atau bahkan jadi bubur. Setelah itu proses memasak sayur mayur dan lauk yang juga menggunakan kawah, khususnya bagi tuan rumah yang masih mempertahankan budaya lokal atau tidak menggunakan jasa catering dalam menyiapkan lauk pauk dan sayur mayur. Biasanya untuk memasak sayur mayur atau buah-buahan biasanya dilakukan oleh para perempuan. Setelah laki-laki mengawah, hal berikutnya adalah proses memasak nasi di kawah. Adanya terdapat karak nasi di permukaan kawah yang biasanya sangat lezat ketika dimakan dengan ikan asin. Tidak sampai di situ tugas warga, proses gotong royong masih berlanjut dari menyiapkan makanan, undangan, membersihkan meja makan, cuci piring dan cangkir, bahkan mengontrol makanan jika kurang. Tim mengawal siap kembali beraksi. Usai acara resepsi yang kebanyakan mencapai waktu siang, bahkan ada yang hingga sore hari, kembali warga bergotong royong membersihkan semua peralatan. Proses mengembalikan berbagai peralatan yang dimanfaatkan saat pesta perkawinan seperti meja, kursi, menurunkan tenda hingga mengembalikan alat seperti piring, cangkir, kawah dan kaki kawah yang disebut juga kolikan. Untuk proses memasak di mana biasanya dipinjam dari milik perkumpulan warga, langgar, masjid, PKK, dan lain sebagainya.
Malam sehabis sholat isya, warga kampung kembali diundang ke rumah pengantin untuk dijamu makanan dan disuguhkan ke pengantin sebagai rasa syukur dan terima kasih atas bantuan warga. Di akhir acara, panitia secara resepsi pernikahan dibubarkan kembali oleh tokoh masyarakat setempat, biasanya dengan istilah BJG-an. Malam hari setelah resepsi pernikahan dan kemudian besok harinya, si tuan rumah kembali melakukan salamatan, yaitu biasanya dengan kikicak atau bahasa di gunung adalah gayam, biasa disebut untuk menyari kelambu pengantin.